Kemarin kita telah belajar mengenai metode transportasi dengan solusi awalnya menggunakan satu NBC, yaitu sudut barat laut. Yang kedua adalah least cost atau biaya terkecil. Yang ketiga adalah FAM, Focal Approximation Method. Oke, ketika kita sudah mendapatkan solusi, maka kita juga ada permasalahan yang lain. Apakah kita memang sudah benar-benar menyalurkan sesuai dengan kebutuhan, ataupun kita salah dalam penyaluran? Tentu ini perlu diuji lagi, yaitu kalau dalam riset operasi ada uji lanjutan, yaitu yang pertama stepping stone, yang kedua adalah MODI. Jadi dua cara ini hampir mirip. Bedanya adalah kalau MODI itu yang dibuat jalur hanya yang dievaluasi. Karena apa? Karena MODI itu sebenarnya adalah pengembangan dari stepping stone itu sendiri. Bagaimana metode atau cara stepping stone untuk menentukan, untuk mengevaluasi apakah kotak yang kosong itu memang selayaknya kosong atau bahkan seharusnya diisi? Maka coba kita perhatikan tabel yang ada di sini. Tabel yang ada di sini ini adalah contoh soal yang kemarin, dan kita akan coba isi menggunakan NBC. Kenapa NBC? Yang paling mudah. Oke ya, yang pertama dari sini maka kita isi adalah 120. Selanjutnya ini adalah ada 30. Kemudian ini 50. Ini 20. Dan ini adalah 60. Gampang kan ya? Nah, selanjutnya kalau sudah solusi awalnya sudah terbentuk, maka kita lanjut langkah kedua, yaitu menggunakan stepping stone. Nah, yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah Anda harus kuasai solusi awal, NBC, least cost, dan FAM. Mengapa? Karena kalau solusi awalnya ini salah, maka solusi lanjutannya pasti salah. Oke, kita lanjut ke stepping stone. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menentukan jalur di kotak yang kosong. Bagaimana cara menentukan jalur? Yaitu kita pilih kotak yang terisi. Jadi jalurnya itu boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian evaluasi jalur tersebut. Apakah nanti nilai evaluasi dari biaya tadi yang ada di jalur itu nilainya negatif atau positif? Kalau positif, selesai. Kalau negatif, nah perlu dievaluasi. Oke, lanjut. Jadi di sini kita punya kotak kosong, ada X12, ada X13, ada X23, dan ada X31. Nah, dari kotak-kotak kosong ini kita buat jalur. Kita buat jalur dari X12 berarti menuju ke X22, menuju ke X21, lalu ke X11, dan nanti kembali ke 12 lagi. Kita evaluasi X125. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi juga, ketika kotak kosong itu kan secara alami harus diisi, sehingga tandanya adalah plus. Kemudian kotak yang terisi, nah kita dermakan kepada yang membutuhkan. Jadi ini adalah
min 10, kemudian plus 15 dan min 8. Kita hitung 5 dikurangi 10 min 5 ditambah 15, 10 dikurangi 8 ya. Jadi ini adalah plus 2. Nah, ini yang saya maksud. Kalau nilainya plus maka selesai. Tetapi kalau nilainya nanti ada yang negatif, maka kotak itu yang harus dievaluasi. Nah, oh ini Pak sudah plus, wait, nanti dulu. Ini kan masih ada 3 kotak lagi. Nah, kita evaluasi juga. Jadi X13 kemudian menuju ke X33, lalu ke X berapa ini? 32, ke X22, lalu ke X21, ke X11. Kita hitung 6 dikurangi 10, kemudian ditambah 9 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 8. Kita coba 6 min 4 ya, min 4 ini plus 5, ini min 5 plus banyak, ini juga nanti plus. Kita nggak usah hitung nilainya berapa. Kalau plus cukup ya, tanda plus. Kemudian X23 adalah X33 menuju ke X32 menuju ke X22. X23 12 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 10. Ini plus. Nah ini juga, ini min, tapi lebih banyak yang ini tadi. Ini juga plus. X31 ini ya, menuju ke X21 lalu ke X22 ke X32. Nah, diperoleh 3 dikurangi 15 ditambah 10 lalu dikurangi 9. Hasilnya adalah min 11. Jadi ini adalah nanti yang kita koreksi. Ini yang pertama. Jadi X31 ini kan kosong. Ini seharusnya diisi karena ini nilainya negatif. Diisinya berapa? Kita lihat yang kotak paling dekat, vertikal ataupun horizontal, bukan yang diagonal. Jadi ini ya, ini 20, ini 30. Minimumnya adalah 20. Maka kita geser ke sini 20. Ini kosong dan ini berubah juga menjadi 70 dan ini menjadi 10. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita ulangi lagi seperti ini. Jadi ada X1 2, ada X1 3, ada X2 3 dan ada X3 2. Kita langsung saja ya. Jadi X1 2 ini adalah 5, nanti dikurangi dengan 10, kemudian ditambah 15 dikurangi 8. Plus atau min? Min ya, ini tapi berapa? Min 5, ini adalah 10, ini plus. X1 3 berarti adalah 6 dikurangi 10 ditambah 3 kemudian dikurangi 8. 6 kurangi 10 min 4. Min 4 ini min 1, ini min 9. Oke, selanjutnya yang 23. Yang 23 ini 12 dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 15 sama dengan berapa? Ini plus 2 5, ini adalah min 10. Kemudian yang di sini 32 ini 9 dikurangi 3 ditambah 15 dikurangi 10.
ini plus, ini plus. Nah, jadi yang dievaluasi adalah yang ini. Jadi ini adalah nanti kita buat tabel. Karena ini saya pakai whiteboard, saya hapus saja. Jadi yang di highlight adalah yang 23 ini. 23 ini 60 dengan 10. Nah, kenapa kok 70 enggak? Karena dia dilompati oleh jalur. Jalurnya kan dilihat 23, 12 ini dan ini. Sehingga yang terdekat adalah 60 dengan 10. Mana yang minimum? Yang 10. Berarti ini 10. Ini menjadi 70. Ini menjadi berapa? Oh, sorry. 50. Ini menjadi 20. Dan ya, ini menjadi 30 dan ini menjadi 6. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian ada kotak kosong lagi, kita evaluasi lagi. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah X12, kemudian X13, ada X21 dan ada X32. X12 dia adalah 5 dikurangi 10, kemudian ditambah 12. 5 kurangi 10 tambah 12 kurangi 10 ditambah 9, ditambah 3 dikurangi 8. Hasilnya adalah min 8. Kemudian di sini X13 6 dikurangi 10 ditambah 3 kurangi 8 adalah min 9. Kemudian X21 15 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 3. Hasilnya adalah plus ya. Ini plus, ini plus. Kemudian X32 ini 9 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10. Ini min, ini plus. Nah, jadi yang di ini adalah yang ini. X13 adalah yang ini. Jalurnya adalah ini dan ini. 6, 10, 3 dan 8. Jadi yang dilihat adalah 50 dengan 120. Jelas ya, ini 50. 50 ini berarti habis kosong. Plus minus plus berarti ini menjadi 80. 80 ini minus berarti menjadi 70. Oke, ini adalah tabel keempat. Kita lanjut 4. Kita hitung lagi. X12, kemudian X21, lalu X32 dan X33. Kita lanjut ya. Harus sabar. 1, 2 berarti 5 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 6 sama dengan berapa nih? Min 5 ini 12, 6. Nah, masih plus 21 berarti 15 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 12. Ini plus, plusnya 7. Kemudian ini minnya 6, masih plus. Kemudian 32 9 dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 12 dikurangi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini plus. Ini jadi plus. Jangan plus ya.
plus plus plus. X33 ini adalah 10, kemudian dikurangi 3 ke sini, ditambah 8 kurangi 6, si plus dan plus. Jadi oke, ini semuanya sudah plus, tidak ada yang negatif, maka ini selesai. Dan ini hasil yang optimum. Kemudian kita tinggal hitung Z-nya. Z-nya adalah 70 dikalikan 8 ditambah 50 kalikan 6 ditambah 70 kalikan 10 ditambah 10 kalikan 12 ditambah 80 kalikan 3. Hasilnya adalah 1902. Ini adalah menggunakan metode stepping stone. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau menggunakan stepping stone, kita perlu mengevaluasi kotak yang kosong dengan cara kita membuat jalur dulu. Membuat jalur dari kotak yang sudah terisi. Gampangannya, jalurnya itu harus genap. Kalau Anda bikin jalur dan kotaknya nanti ganjil, maka dipastikan itu salah. Dan selanjutnya, jika evaluasi tiap jalur itu nilainya positif, maka tabel sudah optimum. Tetapi ketika evaluasinya negatif, maka belum optimum. Perlu dievaluasi kotak yang kosong tadi. Nah, untuk riset operasi, mulailah sering-sering membuat tabel dan juga ya, kecepatan dalam pengerjaan. Gak cuma cepat, tetapi harus cermat dan teliti. Siapkan kertas yang agak lebar, karena tabelnya akan banyak. Ini baru 4 tabel. Dan mungkin nanti akan ada lebih dari itu. Terima kasih, semangat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.